Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul superskalar. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Iwayan Indra Andika dengan NIM 2020841, dan yang kedua, Ridho Sunggilan dengan NIM 2020803, dan yang ketiga, Clement Karolingke dengan NIM 2020829. Apa itu superskalar? Superskalar adalah instruksi umum atau aritmatika memuat atau menyimpan cabang bersyarat, dapat dimulai dan dijalankan secara independen. Kemudian sama-sama berlaku untuk RISC dan CISC. Yang ketiga, dalam praktiknya biasanya RISC. Kenapa superskalar? Sebagian besar operasi menggunakan besaran skalar. Lihat catatan RISC. Kedua, tingkatkan operasi ini untuk mendapatkan peningkatan keseluruhan. Berikut ini adalah organisasi superskalar umum. Terdiri dari integer register file dan floating point register file. Super pipeline. Yang pertama, banyak pipeline membutuhkan kurang dari setengah siklus jam. Yang kedua, kecepatan jam internal ganda mendapat 2 tugas per siklus jam eksternal. Yang ketiga, superskalar memungkinkan eksekusi pengambilan paralel. Berikut ini adalah gambar dari superskalar versus super pipeline. Keterbatasan atau limitasi. Yang pertama, paralelisme tingkat instruksi. Yang kedua, pengoptimalan berbasis kompiler. Ketiga, teknik perangkat keras. Yang keempat, dibatasi oleh poin yang pertama, ketergantungan data yang sebenarnya. Yang kedua, ketergantungan prosedural. Yang ketiga, konflik sumber daya. Yang keempat, ketergantungan kekeluaran, dan yang terakhir anti ketergantungan. True data dependency atau ketergantungan data sebenarnya. Yang pertama, menambahkan R1, R2 dalam kurung R1 titik 2 sama dengan R1 plus R2 titik koma dalam kurung. Yang kedua, menggerakkan move R3, R1 dalam kurung R3 titik 2 sama dengan R1 titik koma tutup kurung. Yang ketiga, dapat mengambil dan mendekode instruksi kedua secara paralel dengan instruksi pertama. Yang keempat, tidak bisa mengeksekusi instruksi kedua sampai instruksi pertama selesai. Ketergantungan prosedural atau procedural dependency. Yang pertama, tidak dapat menjalankan instruksi setelah cabang secara paralel dengan instruksi sebelum cabang. Yang kedua, juga jika panjang instruksi tidak tetap, instruksi harus didekodekan untuk mengetahui beberapa banyak pengambilan yang diperlukan. Yang ketiga, ini mencegah pengambilan secara bersamaan. Konflik sumber daya. Yang pertama, 2 atau lebih instruksi yang membutuhkan akses ke sumber daya yang sama pada waktu yang sama. Yang kedua, misalnya 2 instruksi aritmatika. Yang ketiga, dapat menduplikasi sumber daya. Yang keempat, misalnya memiliki 2 unit aritmatika. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari Ridho
gigilan. Ini merupakan gambar dari dependencies atau ketergantungan. Masalah desain. Paralelisme tingkat instruksi. Instruksi dalam urutan independen. Yang kedua, eksekusi bisa tumpang tindih. Ketiga, diatur oleh data dan ketergantungan prosedural. Poin kedua, paralelisme mesin. Kemampuan untuk memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi dan diatur oleh jumlah pipa paralel. Kebijakan masalah instruksi. Urutan di mana instruksi diambil, urutan di mana instruksi dieksekusi, urutan instruksi yang mengubah register dan memori. Masalah pesanan, penyelesaian pesanan. Yang pertama yaitu berikan instruksi sesuai urutan kemunculannya. Yang kedua, tidak terlalu efisien. Ketiga, dapat mengambil lebih dari satu instruksi. Instruksi harus terhenti jika perlu. Berikut merupakan penyelesaiannya. Masalah in order, penyelesaian in order. Ketergantungan keluaran. R3.2 sama dengan R3 tambah R5 titik koma I1. Yang kedua, R4.2 sama dengan R3 tambah 1 titik koma dalam kurung I2. R3.2 sama dengan R5 tambah 1 titik koma I3. I2 tergantung pada hasil I1. Ketergantungan data. Jika I3 selesai sebelum I1, hasil dari I1 akan salah. Keluaran read to write. Read write. Berikut merupakan penyelesaiannya. Masalah in order, penyelesaian out of order. Decouple, decode pipa dari pipa eksekusi, dapat terus mengambil dan mendekode hingga pipeline ini penuh. Ketiga, ketika unit fungsional tersedia, sebuah instruksi dapat dieksekusi. Yang keempat, karena instruksi telah diterjemahkan, prosesor dapat melihat ke depan. Masalah out of order, penyelesaian out of order. Berikut merupakan diagram dari masalah out of order dan penyelesaian out of order. Anti-dependency, anti ketergantungan. Ketergantungan tulis-tulis. Yang pertama, R3.2 sama dengan R3 tambah R5 titik koma I1. Yang kedua R4.2 sama dengan R3 tambah 1 titik koma I2. Yang ketiga R3.2 sama dengan R5 tambah 1 titik koma I3. Yang keempat R7.2 sama dengan R3 tambah R4 titik koma I4. I3 tidak dapat diselesaikan sebelum I2 dimulai, karena I2 membutuhkan nilai dalam R3 dan I3 mengubah R3. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh Clement. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Iwayan Indra Andika. Selanjutnya, register ganti nama atau register renaming. Pertama, output dari antipendency terjadi karena isi register mungkin tidak mencerminkan urutan yang benar dari program. Yang kedua, dapat mengakibatkan kemacetan pipa. Yang ketiga, register dialokasikan secara dinamis
yaitu register tidak dapat disebutkan secara spesifik. Contoh register ganti nama. Yang pertama R3B.2 sama dengan R3A tambah R5A dalam kurung I1. Yang kedua R4B.2 sama dengan R3B tambah 1 dalam kurung I2. R3C.2 sama dengan R5A tambah 1 dalam kurung I3. Yang keempat R7B.2 sama dengan R3C tambah R4B dalam kurung I4. Yang kelima, tanpa subscript mengacu pada register logis dalam instruksi. Selanjutnya, dengan subscript, register perangkat keras dialokasikan. Yang terakhir, catatan R3A, R3B, dan R3C. Selanjutnya, paralelisme mesin. Poin yang pertama, duplikasi sumber daya. Yang kedua, masalah tidak sesuai pesanan. Yang ketiga, mengganti nama. Yang keempat, tidak layak fungsi duplikasi tanpa mengganti nama register. Yang terakhir, perlu jendela instruksi yang cukup besar atau lebih dari 8. Selanjutnya, prediksi cabang. Yang pertama, 80486 mengambil instruksi sekuensial berikutnya setelah instruksi target cabang dan cabang. Yang kedua, memberikan penundaan 2 siklus jika cabang diambil. Selanjutnya RISC cabang tertunda. Yang pertama, hitung hasil cabang sebelum instruksi yang tidak dapat digunakan diambil sebelumnya. Yang kedua, selalu jalankan instruksi tunggal segera setelah cabang. Yang ketiga, menjaga pipa tetap penuh saat mengambil aliran instruksi baru. Yang keempat, tidak sebagus superscalar. Beberapa instruksi perlu dijalankan dalam slot tunda. Masalah ketergantungan instruksi. Dan yang terakhir kembali ke prediksi cabang. Berikut gambar dari eksekusi superscalar. Selanjutnya, implementasi superscalar. Poin yang pertama, secara bersamaan mengambil beberapa instruksi. Yang kedua, logika untuk menentukan dependensi sejati yang melibatkan nilai register. Yang ketiga, mekanisme untuk mengomunikasikan nilai-nilai ini. Yang keempat, mekanisme untuk memulai beberapa instruksi secara paralel. Selanjutnya, sumber daya untuk eksekusi paralel beberapa instruksi. Dan yang terakhir, mekanisme untuk melakukan status proses dalam urutan yang benar. Selanjutnya yang perlu dibaca, yang pertama, Stallings bab 13. Yang kedua, situs web produsen. Yang ketiga, dampak dari situs web. Penelitian tentang eksekusi berpredikat. Sekian dari presentasi kami, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami tentang materi superscalar. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Jika ada saran, masukan, dan komentar, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.